Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seperti yang kita tahu bersama, doa kita alhamdulillahirabbil alamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doanya? Tentu kalian semua, teman-teman semua, anak-anak semua, ayah bunda di rumah, semua juga sudah melafalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan satu kali lagi untuk menikmati indahnya Ramadan. Tahun 1444 Hijriah, tepatnya di tahun 2023. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit menyampaikan kultum tentang tema berjudul sejarah berdirinya kota Mekah. Kota Mekah. Tahu kan kota Mekah? Tahu. Mekah dahulu belum bisa dinamakan atau disebut dengan Mekah. Terlebih lagi, ya, disambung dengan kalimat yang mulia, Makkatul Mukarramah. Ya. Kota Mekah dahulu ya, disebut dengan kota Hijaz, sebutannya kota Hijaz yang ada di dataran Jazirah Arab. Jadi begini ceritanya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, dan kemudian tibalah ya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail anaknya alaihissalam, ya, kurang lebih atau di masa tahun 9 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim beserta istrinya keluar dari kampung halamannya. Dari mana kampung halamannya? Kita tahu kampung halamannya adalah di Syam. Ya, menuju ke tanah Hijaz yang disebutkan tadi, tanah Hijaz. Dan Nabi Ibrahim itu pernah menyebut ya, tanah Hijaz ini adalah mula-mula lembah. Ya, kalau di Al-Qur'an disebut dengan Al-Wadi, lembah ya, yang dikelilingi oleh pegunungan ya, dan bukit-bukit berbatu ya, yang sangat gersang tentunya, yang sangat gersang. Pada umumnya lembah itu harusnya subur, ditumbuhi oleh rumput-rumput, tapi lembah yang satu ini sangat tandus dan gersang. Dan di lembah itu ya, orang-orang zaman dulu menyebutnya adalah kota Barkah sebelum diberi nama dengan kota Makkatul Mukarramah. Kurang lebih 600 km selatan dari kota Madinah kalau kita ukur ya. Kemudian 200 km dari sebelah timur Laut Merah ya. Di pesisir kota Jeddah yang kita tahu di sana ada Bandar Udara King Abdul Aziz. Kalau kita umroh, kalau kita haji, mungkin kita transitnya di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Ya. Anak-anak semuanya, ayah bunda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara lembah itu ada gunung yang sangat terkenal. Di antara pegunungan itu ada gunung yang sangat terkenal, yaitu sebuah gunung yang disebut oleh Nabi Ibrahim itu sebagai Gunung Abi Kubais, ya, yang ada di sebelah selatan, dan sebelah utaranya ada gunung yang disebut dengan Gunung Kokoan. Di sana sudah terkenal dari zaman dahulu, itu cuacanya terik, kemudian jarang turun hujan, tandus, dan tidak ada tanaman satupun. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah berdoa, ya, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Nabi Ibrahim ya, tidak lama menghuni lembah tersebut ya, dan doa itu dicantumkan dan difirmankan ya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Seperti ini bunyinya. Rabbana inni askan
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ayah bunda semuanya anak-anakku yang berbahagia. Ya, berbicara masalah kota Mekah. Kota Mekah itu dahulu ya ternyata di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasannya sebelum Nabi Ibrahim hadir bersama keluarganya dan keturunannya di kota Mekah atau kota Bakkah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah ya mentakdirkan sebuah bangunan untuk ibadah pertama kali dan hanya satu-satunya di muka bumi. Ya, itu awalnya. Ya, dan itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 96. Seperti ini bunyinya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Ayah bunda, anak-anakku semua yang berbahagia, terakhir kita kenal ya, dan kita tahu bersama bahwasannya mungkin yang kita pelajari dan kita dengar ceramah-ceramah yang lain, bahwasanya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam bahasanya adalah telah mendirikan Ka'bah, ya, orang pertama yang telah mendirikan Ka'bah ya di kota Mekah. Ternyata kalau kita telusuri di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, ya, para ulama menafsirkan dan menyimpulkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan mendirikan, orang yang pertama mendirikan itu bukan, ya, tapi orang yang melanjutkan atau meninggikan bangunan Ka'bah, ya, dan ternyata pondasinya sudah ada. Siapa yang mendirikan? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa terjadi atau bisa ada pada zaman manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, bahkan mungkin Nabi Nuh alaihissalam. Singkat ceritanya dikisahkan bahwasannya pernah Ka'bah itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, saat itu karena terjadi bencana alam yang sangat luar biasa, air bah, sehingga atap dan bangunan Ka'bah itu hancur. Tinggallah sisa puing-puingnya. Tinggal sisa puing-puing Ka'bah. Lantas begitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ada di kota Mekah, lantas Allah memberikan kesempatan dan menyuruh serta mewahyukan kepada Nabi Ibrahim yang ada di surat Al-Baqarah tadi yang disebutkan ayat 127 untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah tersebut. Sehingga bangunan Ka'bah itu menjadi bangunan yang teramat mulia dan menjadi bangunan satu-satunya tempat umat muslim sedunia ya berkiblat, baik itu untuk sholat 5 waktu, untuk umroh, bahkan untuk haji kita bisa melaksanakannya di kota Makkatul Mukarramah. Sehingga dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 30 generasi diceritakan seperti itu dalam sejarah. Dan kota Makkatul Mukarramah di tengah-tengahnya ada bangunan suci yang Allah sendiri yang mendirikannya melalui wahyu. Ya, itu dijadikan sebagai patokan kiblat untuk umat Islam beribadah dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai nanti akhir zaman atau hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sejarah tentang kota Mekah dan sekitarnya dan sejarah-sejarah kota-kota yang lain bisa kita mengerti, dan mudah-mudahan puasa kita pada hari yang pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan tahun 2023 ini 1444 Hijriah menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.